Beastmaster, Bab 371-372. Bab 371 Pertukaran Setara. Informasi orang dalam. Qiao Bai tidak dapat menahan tawa ketika melihat ini. Begitulah lembutnya hati orang. Sambil berbicara, mereka berdua masuk ke ruangan bersama-sama. Keduanya duduk saling berhadapan. Katakan padaku, bagaimana kau punya ide untuk menipuku? Qiao Bai langsung ke intinya tanpa basa-basi. Dahi anak laki-laki itu berkedut hebat 2 kali, membuatnya tampak seperti dia hendak memutar matanya. Namun kemudian dia berpikir bahwa Qiao Bai untuk sementara dianggap sebagai bosnya. Dia juga ingin menipu koin emas dari Qiao Bai. Anak itu menerimanya dengan berat hati. Kamu tidak boleh memutar matamu seperti itu. Apakah kamu benar-benar berpikir pakaianmu sangat sederhana? Tidak, tuan muda manja macam apa dari negara kota kaya, yang begitu tidak tahu susahnya hidup. Anak itu menggunakan semua kata sifat yang pernah digunakannya sepanjang hidupnya. Qiao Bai menundukkan kepalanya. Qiao Bai mendongak. Bukankah ini normal? Rambut bersih dan halus. Kulit cerah tanpa rona kemerahan. Tangannya yang ramping tidak menunjukkan tanda-tanda kapalan. Sekilas, kelihatannya biasa saja. Tapi sebenarnya ini pakaian baru. Dan aura Anda menonjol dari orang banyak dalam sekejap. Apakah kamu masih menganggap dirimu biasa saja? Hehe, saya akhirnya melihat apa arti sebenarnya dari biasa. Anak laki-laki itu menyilangkan lengannya dan sedikit mengangkat dagunya. Karena sopan santun dan rasa hormat terhadap uang, anak itu tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, dan bahkan menahan keinginan untuk memutar matanya. Tetapi semua yang ingin dikatakannya sepenuhnya terungkap dalam tindakannya. Qiao Bai, batuk-batuk. Qiao Bai mengepalkan tinjunya dengan satu tangan. Tampak sedikit tidak nyaman. Lalu terbatuk 2 kali. Lalu menekannya ke mulut. Petik 2 titik. Baiklah. Itu adalah kekeliruanku. Tidak dapat dikatakan bahwa Qiao Bai sepenuhnya lalai. Ada banyak alasan untuk ini. Berasal dari zaman modern. Dia benar-benar merasa bahwa pakaian ini cukup biasa. Di sisi lain, jauh di lubuk hatinya, Qiao Bai masih menyimpan beberapa keraguan tentang dunia ini. Apakah dia benar-benar bepergian ke China 3000 tahun lalu? Suatu era di mana para alkemis menjadi terkenal, tetapi penjinak binatang belum ada. Lebih baik mengatakan sesuatu daripada mengatakannya. Qiao Bai agak skeptis dan tidak percaya. Tetapi, manusia tidak dapat membayangkan hal-hal yang belum pernah mereka lihat. Mereka juga tidak dapat membayangkan detail yang kaya dan NPC yang tidak berulang. Itu jelas. Meski sebenarnya ini tidak terjadi 3000 tahun yang lalu. Itu juga bukan lingkungan biasa. Qiao Bai menatap anak laki-laki muda di depannya dan mendesah pelan dalam hatinya. Ini sutra asli. Bikin aku sakit kepala. Kepalaku jadi pusing. Itu sama sekali tidak berlebihan. Untungnya, kemunculan anak itu membuat Qiao Bai segera menyadari bahwa situasinya mungkin sebenarnya sedikit lebih rumit dan serius daripada yang ia bayangkan. Qiao Bai segera menyesuaikan pola pikirnya yang agak kacau dan menghadapi situasi itu dengan tatapan serius. Jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar, dan dia berhenti berbicara. Setelah Qiao Bai sengaja berpose ini, anak itu, yang dulunya cukup sombong dan menganggap dirinya cukup baik, tiba-tiba menjadi sedikit lebih khawatir. Mendesis, orang ini kelihatannya menakutkan. Apa yang harus kita lakukan? Qiao Bai tetap diam. Anak lelaki itu tidak berani berbicara sejenak. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Qiao Bai mengucapkan satu kata dengan tenang. Pintunya didorong terbuka. Si tuapu lah yang datang. Si tuapu sedang memegang sebuah nampan. Ini minuman dan makanan untukmu. Si tuapu langsung menyadari suasana yang tidak biasa di ruangan itu. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia malah berjalan mendekati Qiao Bai. Letakkan segelas anggur, lalu letakkan sepiring berisi kacang-kacangan berbentuk bulat dan sepiring makanan panjang berwarna gelap. Anak itu langsung menimpali. Tunggu. Laopu, kenapa cuma ada 1 cangkir? Mana punyaku? Si tuapu menatap anak itu dengan pandangan meremehkan. Anda, anak nakal sepertimu pikir dia bisa minum di kedaiku. Teruslah bermimpi. Anak itu begitu marah hingga dia berdiri. Si tuapu menjawab dengan tenang.
Kita bicarakan nanti kalau kamu sudah berdiri dan lebih tinggi dariku. Aku bahkan belum meminta uang makanmu. Anak itu diam. Setelah bergumam dan bergumam beberapa kali, anak itu tidak dapat menahan diri dan bergumam. Nanti aku punya uang untuk membayarmu. Si Tuapu, yang hendak pergi, melambat saat mendengar apa yang dikatakan anak itu. Apakah saya akan punya uang untuk membayar Anda kembali segera? Dari mana uang itu berasal? Orang lain mungkin tidak tahu orang macam apa Kit itu, tapi Owlpu pasti tahu. Sederhananya, kisahnya tentang seorang ayah yang berjudi, seorang ibu yang sakit parah, dan keluarga yang berantakan tanpa saudara kandung. Ayah itu dipukuli sampai mati. Namun, utang tersebut belum juga dilunasi. Kadang-kadang, penagih utang akan datang ke pintu, secara khusus mencari anak ini untuk meminta uang. Mari kita kesampingkan pertanyaan apakah masuk akal jika anak-anak diwajibkan membayar utang orang tuanya. Dari mana anak ini mendapatkan uang untuk membayar kembali? Saya masih seorang anak muda. Mereka baru makan satu kali dan tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Namun kabar baiknya adalah jika satu orang kenyang, maka seluruh keluarga tidak akan kelaparan. Anak-anak biasanya tidak menghasilkan uang. Mereka hanya menghasilkan cukup untuk makan. Seorang penagih utang telah tiba, dan saya sendirian. Lagi pula, tidak ada apa-apa di sana. Dan sekarang, anak laki-laki itu berusia 7 tahun. Namun, dibandingkan dengan anak normal berusia 7 tahun, ia jauh lebih kurus dan kecil. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Beruntungnya anak ini masih hidup sampai sekarang. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Memikirkan hal ini, si Tuapu mendesah. Dia sebenarnya bukan pria baik hati. Tetapi bukankah itu karena aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri? Kalau saja dia kebetulan melihatnya sesekali. Atau kalau anak itu datang mengetuk pintunya, si Tuapu akan menutup mata dan membiarkannya lewat. Semua orang sedang mengalami masa sulit. Untungnya, anak ini punya rasa kepatutan. Mereka tidak melangkah terlalu jauh. Saya sudah mengembalikan semua uang itu ke Laupu. Kadangkala dia menyediakan sejumlah bahan untuk kedai Laupu. Dan begitulah caranya dia bertahan hidup. Sejujurnya, si Tuapu praktis telah menyaksikan anak ini tumbuh dewasa. Sejujurnya, ada sedikit rasa kasih sayang yang terlibat. Hari ini, saya terkejut melihat anak ini masuk bersama seorang pria muda yang tampaknya bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi juga orang kaya. Dan bahkan mungkin seorang murid alkimia. Si Tuapu ketakutan. Aku tak henti-hentinya berdoa dalam hatiku. Semoga anak ini tidak macam-macam dengan siapapun. Namun dilihat dari implikasi kata-kata anak ini, si Tuapu tak dapat menahan diri untuk menatap tajam anak itu. Sungguh hal kecil yang mengecewakan. Tahukah Anda siapa saja yang bisa Anda ganggu dan siapa saja yang tidak? Jangan berasumsi bahwa seseorang yang tampaknya memiliki sifat pemarah benar-benar memiliki sifat pemarah. Jika Anda menyinggung mereka, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Tamu ini, si Tuapu memandang Qiao Bai, ingin mengatakan sesuatu. Si Tuapu tak sanggup lagi menyaksikan anak ini pergi dan mati. Anak itu tampak menantang. Qiao Bai tersenyum. Sudah waktunya untuk segmen yang familiar dalam hidupnya. Masalah-masalah kecil sebelumnya muncul karena ketidaktahuan, kurangnya pemahaman, dan ketidakpercayaan. Dalam hal komunikasi dan pertukaran antar manusia, Qiao Bai tetaplah seseorang yang bisa kukatakan cukup kukenal. Qiao Bai tersenyum pada lelaki tua itu. Senyumnya lembut, tenang saja. Aku hanya ingin mendapatkan beberapa informasi yang kubutuhkan dari tuan muda ini. Tidak ada banyak bahaya baginya. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, begitulah jadinya. Qiao Bai menatap Laupu dengan sedikit kekaguman di matanya. Tentu saja dia bisa melihat bahwa tidak ada hubungan darah antara Laupu dan anak itu. Untuk dapat melakukan ini, bagi pemilik kedai biasa, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Si Tuapu ingin mengatakan sesuatu setelah mendengar ini. Namun dia melirik Qiao Bai, lalu ke anak itu. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat diubah hanya dengan beberapa kata darinya, dan bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Qiao Bai atau Xiao Hai. Setiap orang punya keputusan dan pilihannya sendiri. Si Tuapu mendesah dalam-dalam ketika memikirkannya.
Dia membungkuk pada Qiao Bai. Anak itu hampir melompat ketika melihat ini. Qiao Bai mengangkat alisnya lagi. Dia tidak berbicara. Saya kira itu berarti dia harus menyelamatkan nyawa anak itu semampunya. Qiao Bai menyilangkan lengannya dan berpikir dalam hati dengan penuh emosi. Cak. Dia sebenarnya tidak sekejam itu. Tetapi tak apa. Sekalipun dia menceritakannya, orang-orang mungkin tidak akan mempercayainya. Qiao Bai menjadi penasaran lagi. Dunia macam apa ini? Qiao Bai mungkin sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Si Tuapu akhirnya keluar. Anak itu lalu duduk dengan marah. Begitulah si Tuapu. Dia selalu terlihat khawatir. Aku masih cukup baik. Oke. Sambil berbicara, anak lelaki itu dengan santai mengambil beberapa makanan dari meja. Saat anak itu memasukkannya ke dalam mulutnya, matanya berbinar. Si Tuapu benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini setidaknya setara dengan persediaan air kering selama 2 tahun. Qiao Bai diam-diam memperhatikan apa yang dimakan anak kecil itu. Itu adalah hal yang gelap dan tak dikenal yang belum disadari Qiao Bai sebelumnya. 2 tahun. Qiao Bai yang awalnya tidak tertarik untuk mencobanya, benar-benar kehilangan keinginan untuk mencicipinya. Anak itu menyadari sikap meremehkan Qiao Bai. Dia menggerutu 2 kali. Seorang pria yang tidak tahu cara menghargai makanan enak. Kastanya air rasanya paling enak kalau disimpan, diseduh, dan difermentasi. Semakin lama disimpan, semakin enak rasanya. Rasanya seperti minum alkohol. Saat dia berbicara, mata anak laki-laki itu berbinar lagi. Kalau begitu, kamu mungkin tidak ingin minum anggur ini lagi, kan? Anak itu menggosok-gosokkan kedua tangannya sambil berbicara. Jelaslah bahwa selama Qiao Bai mengangguk, dia bermaksud mengambil gelas anggur di depan Qiao Bai. Qiao Bai, makan apa saja yang kau suka, tapi jangan minum alkohol. Qiao Bai mencengkeram gagang gelas anggur, tidak memberi anak itu kesempatan untuk memanfaatkannya. Anak di bawah umur dilarang minum alkohol. Bahkan anak di bawah umur dari ribuan tahun lalu tidak diperbolehkan. Anak itu mendengus keras, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera melahap makanan di depannya. Tunjukkan dengan tindakan Anda apa artinya bagi seorang anak laki-laki setengah dewasa yang memakan habis seluruh isi rumah ayahnya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui dariku? Jika itu melibatkan bangsawan dan tokoh penting, aku mungkin tidak tahu. Sambil makan, anak itu tidak melupakan kesepakatan yang dibuatnya dengan Qiao Bai di awal. Dia menatap Qiao Bai dengan mata gelapnya. Jangan khawatir. Kamu bisa menjawab semua pertanyaan ini, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Sambil mengetuk meja, nyata, tidak ada satupun di antaranya yang merupakan masalah yang sangat sulit. Berapa nilai tukar antara koin emas dan perak dan, mungkin, koin tembaga? Anak, pertanyaan itu begitu bodoh hingga anak itu berkedip dan bahkan mulai bertanya-tanya apakah Qiao Bai hanya menggodanya. Tapi ekspresi Qiao Bai memang sangat serius. Saya memikirkannya. Anak itu lalu berbicara. Secara teori, 1 koin emas dapat ditukar dengan 1000 koin perak. Tetapi sangat sedikit orang yang mau melakukannya. Jika seseorang bersedia menukar koin emas dengan koin perak, setidaknya 1 koin emas dapat ditukar dengan 1002 atau 3000 koin perak. Anak itu mengangguk sambil berbicara. 1 koin perak dapat ditukar dengan 500 koin tembaga. Qiao Bai mendecakkan bibirnya. Saya mengerti. Dia benar-benar memberi staf hotel tip yang sangat besar tadi malam. Tak heran jika anak itu begitu gembira saat melihat koin emas di tangannya. Nilai tukar antara koin perak dan tembaga hampir tidak dapat diterima. Tetapi nilai tukar antara koin emas dan perak. Qiao Bai mengetuk meja. Banyak sekali. Qiao Bai berpura-pura. Dan memang dengan sedikit ketulusan. Berbicara dengan keheranan seorang tuan muda yang naif. Anak itu menahan keinginan untuk memutar matanya. Emas. Orang di depan Anda dapat dengan mudah menarik koin emas. Wajar jika Anda sedikit tidak menyadari kesulitan hidup manusia. Mengertilah pantatku. Siapa yang tidak tahu tentang pertukaran setara dalam alkimia? Yang terpenting adalah emas. Oleh karena itu, harga koin emas pun ikut naik. Koin emas jarang digunakan dalam transaksi pasar. Koin emas. Hanya emas murni yang dapat disebut koin emas. Koin emas umumnya beredar di kalangan alkemis.
Anak itu menatap Qiao Bai dengan terkejut. Mungkinkah orang di depanku ini juga salah? Dia tidak mencium bau logam yang biasanya para alkemis cium pada Qiao Bai. Atau apakah Qiao Bai merupakan keturunan alkemis? Qiao Bai tidak menyadari bahwa dalam waktu singkat yang dibutuhkan anak itu untuk memikirkan segalanya, ia telah diberi serangkaian identitas baru. Qiao Bai merenungkan apa yang dikatakan anak itu. Alkemis. Pertukaran setara. Emas. Itu menarik. Ini agak mirip dengan alkimia yang dia ketahui dan alkimia yang ada dalam pikirannya. Apakah kamu tahu tentang familiar sang alkemis di kota tanah? Qiao Bai bertanya lagi. Ini agak sulit. Anak lelaki itu berpikir sejenak, tetapi tidak buru-buru mengatakan apapun. Aku bisa memberitahumu apa yang ku tahu dan ku dengar. Dengarkan saja. Siapa tahu ada yang kau butuhkan. Mempertimbangkan identitas Qiao Bai, anak itu berpikir bahwa Qiao Bai mungkin dapat menyimpulkan beberapa hal yang tidak diketahuinya dari informasi yang dimilikinya. Bermanfaat atau tidak, biarkan Qiao Bai yang memutuskan sendiri. Qiao Bai mengangguk, menyetujui saran anak itu. Sebenarnya cerita ini sudah berlangsung setahun yang lalu. Anak laki-laki itu berdeham. Tampak jauh lebih serius. Alkemis kota tanah pindah ke sini 10 tahun yang lalu. Konon, hewan peliharaannya adalah seekor elang pada masa itu. Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihatnya. Saat aku bisa mengingatnya, familiar pria ini sudah berubah menjadi burung sekam. Qiao Bai tetap diam. Dia belum pernah mendengar tentang elang atau burung sekam. Tapi itu bisa dimengerti. Mereka semua burung. Kedengarannya seperti spesies yang sangat langka. Bab 372 Akhir yang Agung. Tidak bisa mendapatkan 2 koin emas. Mungkin bahkan lebih, bagi anak lelaki itu, yang selalu menjalani hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. 2 koin emas lebih dari apa yang dapat ia peroleh selama sebagian besar hidupnya. Anak lelaki itu menatap gambar yang dibuatnya sendiri berdasarkan uraian Qiao Bai cukup lama. Sambil mengangguk, dia berkata, dengan ekspresi serius, "Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya untukmu." Sekalipun dia tidak bisa membuatnya dengan benar di foto, dia tetap akan membuat replikanya yang persis. Tidak ada alasan lain selain agar aku layak menerima 2 koin emas yang diambil Qiao Bai. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan anak itu. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada anak itu, Qiao Bai secara singkat menguraikan jadwal mendatangnya. Kota Tanah, Kota 30 Mil, Kota Ande, Kota Kembar, mungkin ada kejadian tak terduga lainnya. Kalau ada, aku akan coba menghubungimu dan memberi taumu. Anak itu tidak keberatan. Semua kota ini punya alkemis dan transportasi yang bagus. Aku bisa menghubungimu selama kau di sini. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan itu. Sulit untuk mengatakan apakah saya merasa nyaman atau tidak. Qiao Bai pada dasarnya menyerahkan masalah ini kepada anak itu. Qiao Bai tidak terlalu tertarik lagi dengan bagian lain kota tanah. Yang paling menarik baginya sekarang adalah bengkel alkimia. Qiao Bai memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Kedengarannya seperti seorang alkemis naturalis. Di ruangan kecil, saat Qiao Bai berganti pakaian, dia merenungkan berita yang baru saja didengarnya dari anak itu. Lalu ada sikap Jiang Yi sebelumnya. Saya sangat merekomendasikan dia mengunjungi kota tanah dan kota Under. Tidak mengherankan. Bengkel alkimia dan alkemis di kedua tempat ini sebagian besar condong ke aliran alam. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Qiao Bai. Dia tidak pernah berniat menjadi seorang alkemis. Memiliki bakat adalah satu hal. Namun itu tidak berarti dia harus melakukannya. Setelah berganti pakaian sendiri dan mengenakan jubah hitam, Qiao Bai yang menyamar dalam edisi terbatas tampil dengan megah. Setelah memikirkannya, Qiao Bai membawa serangga mirip kucing itu bersamanya. Ngomel, kicau-kicau. Serangga mirip kucing yang dilepaskan Qiao Bai tampak sangat bangga. Kepalanya tegak dan dadanya membusung. Kebanggaannya tampak jelas di wajahnya. Yah, bahkan serangga yang mirip kucing pun tidak dapat menahan diri. Itu semua terlihat jelas di wajah mereka. Kicau-kicau, gelombang, bos tidak ada di sini. Hari ini, aku, sang naga, menyatakan diriku sebagai raja. Qiao Bai,
Qiao Bai mendesah dan mengusap dahinya dengan jengkel. Dia tahu itu. Yang lebih diketahui Qiao Bai adalah Wu kecil menyebabkan keributan di ruang penjinakan binatang di laut spiritual. Hal ini wajar saja bagi Xiao Wu. Batuk-batuk. Satu-satunya pertanyaan adalah mengapa Qiao Bai memilih serangga mirip kucing dan bukan Little Crow. Anak baik. Anak baik. Serangga mirip kucing itu bahkan kurang kentara saat ini. Dan faktanya, ia lebih cocok dengan definisi serangga kesayangan partai alam. Setelah dibudidayakan dan dimodifikasi sampai tingkat tertentu, mereka memiliki kecerdasan yang mendekati manusia. Dibandingkan dengan burung gagak yang kecil dan tampak ganas, cacing yang mirip kucing memiliki kehadiran yang lebih mengesankan. Xiao Wu, pangkat, meskipun. Tetapi, pemahaman adalah satu hal, marah adalah hal yang berbeda. Penuh kebencian. Begitu adik Wu keluar, dia pasti akan menghajar kucing bau itu. Qiao Bai, oke, dia sama sekali tidak bisa menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Itu sudah beres, lakukan saja, mau bagaimana lagi, memikirkan hal itu. Qiao Bai mendesah tak berdaya lagi dan menatap serangga kucing itu dengan tatapan, semoga beruntung. Serangga mirip kucing itu, yang begitu gembira hingga menjadi gila, bahkan tidak menyadari tatapan Qiao Bai. Semoga Anda mendapat keberuntungan. Apa maksud Anda dengan semoga beruntung? Bukankah ini momen bahagia? Qiao Bai membungkuk dan mengangkat tangannya untuk mengambil serangga kucing itu. Lalu, dorong kuat. Tarik napas dalam-dalam. Lalu dorong lagi. Qiao Bai mengulangi perbuatannya 2 kali sebelum akhirnya berhasil mengangkat serangga kucing itu dengan susah payah. Berat ini. Qiao Bai ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia menunduk, dia bertemu dengan mata serangga seperti kucing yang penuh air mata. Apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Salat dingin. Qiao Bai melambaikan tangannya tanpa daya. Baiklah, baiklah. Selama itu tidak memengaruhi berat badanmu, terima saja untuk saat ini. Hama kucing sudah tamat. Air mata dapat dihapus dalam sekejap. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Qiao Bai terkekeh. Dia tahu itu. Itu saja. Itu saja. Satu tangan memegang serangga yang mirip kucing itu. Perutnya yang lembut tersangkut. Serangga yang mirip kucing itu menggeliat-geliatkan keenam kakinya dengan gelisah. Qiao Bai menepuk pantat serangga kucing itu dengan tangannya yang lain. Itu cukup baik untukmu. Sisikmu sangat tebal. Tidak mungkin hal itu membuat tidak nyaman. Kicau-kicau. Serangga yang mirip kucing itu menggerutu dan protes 2 kali. Lalu suaranya berangsur-angsur menghilang. Catbuk, baiklah. Tak apa-apa. Baiklah. Kita akhiri saja di sini untuk saat ini. Bengkel alkimia tidak sulit ditemukan. Tetapi, ini ketiga kalinya aku datang. Dan aku masih belum melihat bengkel orang itu. Ini baru ketiga kalinya kamu ke sini. Aku sudah ke sini 15 kali. Dan aku masih belum melihatnya. Hehehe, aku berbeda. Aku melihatnya untuk ke-8 kalinya. Tuanku secara khusus mempekerjakanku untuk bekerja di bengkel untuk mengatur peralatan. Bukankah itu hanya melakukan pekerjaan sambilan? Petik 2. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk melakukan tugas-tugas kasar. Qiao Bai, tidak dapat melihatnya. Namun bukankah lokakarya alkimia ini ada di depan kita? Qiao Bai melihatnya lagi. Dengan ragu. Sebuah bangunan yang sangat menarik. Perpaduan cerdas antara tanaman dan bagian-bagiannya. Gerbang itu menyerupai pintu-pintu brankas besar yang pernah dilihat Qiao Bai sebelumnya. Dengan gagang berputar besar. Setelah diamati lebih dekat, kita dapat menemukan bahwa tampaknya ada beberapa pola dan desain terukir di pintu. Semuanya adalah tekstur tumbuhan. Qiao Bai lalu mengingat kembali susunan teleportasi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Itu hanya tipuan seorang alkemis. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Tunggu, apakah ini seorang alkemis atau penyihir? Ini tidak masuk akal. Meskipun menjinakkan binatang bukanlah hal yang ilmiah. Saya kira itu masih dalam jangkauan pemahaman Qiao Bai. Tapi apa yang ada di depanku? Berapa kali biasanya orang biasa dapat melihat bengkel orang ini? Memanfaatkan momen ketika orang-orang di sekitarnya tidak terlalu antusias membicarakan sesuatu. Qiao Bai bertanya dengan lembut. Apa yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah
Masalah ini seperti percikan api yang menyulut tumpukan jerami. Hal itu langsung menyulut energi luar biasa di tengah kerumunan. Anak tetangga saya melihatnya 6 kali. Bukan apa-apa, pacar keponakan bibiku sudah melihatnya 5 kali. Terlalu banyak. Putra teman sekelas guru desa kita hanya melihatnya 4 kali. Dia bahkan menjadi murid orang itu. Bermimpilah, kau pikir kau bisa menjadi murid setelah melihatnya 4 kali. Itu rumor, itu pasti rumor. Orang itu sendiri yang mengatakannya. 3 kali adalah batasnya. Dia sama sekali tidak akan menerima siapapun yang melebihi jumlah itu. Petik 2 titik titik titik. Mungkin teman sekelas itu pengecualian. Pah, teruslah bicara omong kosongmu. Aku benar-benar tahu. Seorang anak yatim piatu dari desa kami melihat bengkel guru itu 2 kali. Lalu diterima menjadi muridnya. Kerumunan yang beberapa saat sebelumnya saling membandingkan diri mereka, terdiam. 2 kali, ini benar-benar batas. Persepsi mereka, bahkan lebih cepat, mereka benar-benar belum pernah mendengarnya. Saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Apakah benar-benar mungkin bagi seseorang untuk melihat tembus rangkaian uji alkimia yang disiapkan oleh guru itu dalam sekali jalan? Benar-benar tak terbayangkan. Bahkan orang yang berbakat, mungkin perlu melakukannya 2 kali. Bukan. Qiao Bai, yang awalnya mengajukan pertanyaan itu, tetap bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam menyerap informasi yang dibutuhkannya. Pada saat yang sama, saya senang saya membuat keputusan itu sejak awal. Untunglah, dia tidak mengatakannya secara langsung. Jika tidak maka akan sulit untuk menjelaskannya. Melihat kerumunan mulai tenang dan menunjukkan tanda-tanda bubar, Qiao Bai segera mengangkat topik lain. Kapan orang itu biasanya keluar? Saya tidak tahu apakah saya cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Wah, anak muda. Kau datang kepada orang yang tepat. Aku sudah melihat tuan itu dengan mata kepalaku sendiri. Omong kosong. Apa yang kau lihat? Kalau kau memang mampu, beritahu aku kapan. Kok aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Aku pernah lihat orang itu sebulan yang lalu. Dia cuma mau ngobrol sama teman. Omong kosong. Tuan itu biasanya tidak keluar melalui gerbang utama. Dia punya susunan teleportasi khusus untuk mengunjungi teman. Berisik dan riuh. Informasi lebih lanjut telah terungkap. Qiao Bai membuat ringkasan sederhana. Saya keluar kadang-kadang, tetapi tidak sering. Mereka memiliki susunan teleportasi khusus. Setidaknya ada tempat yang sering saya kunjungi. Namun, dalam beberapa situasi khusus, ia tetap akan mengubah cara keluarnya. Orang yang bertemu sang alkemis adalah seseorang yang pernah bertemu dengannya dalam situasi seperti itu. Untuk meringkas, sangat sulit untuk bertemu seseorang secara kebetulan. Keinginan Qiao Bai untuk melihat sekilas sesuatu yang familiar juga pupus. Peluang untuk menemukannya sebenarnya cukup kecil. Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya. Cek, apakah itu benar-benar dibesar-besarkan? Tidak bisakah semua alkemis bersikap canggung secara sosial? Seperti penjinak binatang buas. Seorang penjinak binatang yang memiliki kecemasan sosial. Ada pula penjinak binatang yang sangat flamboyan dan suka pamer. Keberagaman manusia terlihat jelas saat ini. Jadi, Qiao Bai tidak ingin menjadi seorang ahli teori konspirasi. Tetapi otakku tidak mengizinkannya. Serangkaian skenario tak biasa terlintas dalam pikiran Qiao Bai. Masing-masing cukup menarik. Akan tetapi, untuk benar-benar memahami situasi saat ini, kita masih memerlukan kesempatan untuk melihat sendiri dan berhubungan dekat dengan seorang alkemis sejati. Itu akan memberikan informasi terbanyak. Memikirkannya, Qiao Bai diam-diam menarik diri dari kerumunan. Kepergian Qiao Bai tidak disadari oleh orang lain di tengah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Mereka bisa saja berkemas dan pergi. Qiao Bai bukanlah orang yang suka menunda-nunda. Dia menemukan cara untuk bepergian di era ini. Versi mewahnya menggunakan susunan teleportasi, yang membutuhkan biaya antara 10 dan 100 koin emas untuk mencapai kota terdekat. Qiao Bai memang kaya, tetapi tidak dengan cara ini. Jadi dia pasti tidak akan bisa bersaing. Versi yang lebih murah, kereta kuda, menghabiskan biaya antara 10 koin tembaga dan 100 koin perak untuk mencapai kota terdekat. Tergantung jarak ke tujuan, kemewahan dan kenyamanan kereta, tingkat tindakan keamanan,
Qiao Bai merasa bahwa moda transportasi ini adalah yang paling cocok untuknya. Versi gratis dapat dilalui dengan berjalan kaki. Orang-orang yang tidak benar-benar melarat dan tidak punya uang sama sekali umumnya tidak akan memilih metode ini. Setidaknya Qiao Bai pasti tidak akan memilih metode murahan ini. Bahkan jika dia bisa diam-diam menggunakan ubur-ubur kecil sebagai alat transportasi. Ini untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diharapkan benar-benar terjadi? Setelah melihat-lihat, Qiao Bai akhirnya memilih kereta paling mewah untuk bepergian ke kota 30 mil. 100 koin perak, dijamin memberi Anda layanan paling nyaman. Anda akan mendapatkan makanan terbaik selama perjalanan 24 jam dan 1 malam. Tenang saja, Qiao Bai mengangguk acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, kali ini Qiao Bai tidak bertingkah seperti orang bodoh yang punya banyak uang. 1 koin emas, 1000 koin perak akan diberikan sebagai kembalian. Pedagang kereta kemungkinan besar masih akan mendapat untung, karena mereka dapat menjual saat harga pasar tinggi. Ini di luar pertimbangan Qiao Bai. Dia tidak benar-benar berniat untuk menetap di era ini, dan dia akan sangat berhemat dengan uangnya. 80 koin emas, tidak. 75 koin emas dan 1000 koin perak seharusnya cukup untuk pengeluarannya mulai sekarang. Bukan? Qiao Bai mengangguk. Sama sekali tidak ada kesan bahwa dia telah mengibarkan bendera untuk dirinya sendiri. Kami menaiki kereta kuda menuju Tirti Miletown. Qiao Bai menghela napas lagi. Titik-titik teknologi alkimia benar-benar digunakan di beberapa tempat yang sangat aneh. Seluruh perjalanan lancar dan nyaman. Tidak ada perasaan apapun saat berada di dalam kendaraan. Hanya saja kecepatannya tidak dapat dibandingkan. Jika tidak, Qiao Bai akan merasa seperti berada di kereta berkecepatan tinggi. Tentu saja, karena Qiao Bai memilih paket yang paling mahal. Kenyamanan dan kelapangannya masih sedikit lebih baik daripada kursi kelas bisnis di kereta berkecepatan tinggi. Salah, melihat makanan yang disajikan. Qiao Bai diam-diam mencoretnya dalam benaknya. Tidak sebagus itu. Ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kereta api berkecepatan tinggi. Meskipun makanan di kereta berkecepatan tinggi mahal, hal itu dapat dimengerti. Dan rasanya lumayan. Apa ini? Qiao Bai tidak ingin berbicara lagi. Sejujurnya, jika saya hidup di era ini, saya rasa saya bisa menjadi orang terkaya di dunia hanya dengan bermodalkan keterampilan memasak mie instan saya. Bahkan mie instan yang dia masak rasanya lebih enak dari ini. Qiao Bai tidak hanya pandai memasak mie instan. Dia bisa memasak beberapa makanan sederhana. Hidup sendiri mengharuskan Anda untuk serba bisa. Mustahil. Saya tidak mau makan dan tidak ada yang bisa dimakan. Kita tidak bisa memakan camilan kucing setengah hati. Bukan. Ini bukan gaya Qiao Bai. Sudah cukup. Aku sudah kenyang dan tidak ada pikiran lain. Qiao Bai terkulai di kereta. Dengan malas mengelus-elus serangga mirip kucing itu. Qiao Bai kemudian tersadar. Tidak. Itu tidak akan berhasil. Kita tidak bisa terus seperti ini. Siapa yang tahu kapan kita akan kembali? Bagaimana jika kita memberinya cerita tentang keabadian di pegunungan dan 1000 tahun berlalu di dunia manusia? Tentu, Qiao Bai merasa bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi. Wajar jika ada sedikit kejutan dalam hal waktu. Namun dia juga tidak bisa menyia-nyiakan waktu ini. Penanaman, meditasi. Jika Anda tidak bisa melatih hewan peliharaan Anda harus menemukan cara untuk membuat diri Anda lebih kuat. Semakin kuat semakin baik. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali. Qiao Bai menenangkan emosinya yang kacau dan kemudian mulai bermeditasi secara mendalam. Qiao Bai, yang sudah lama tidak bermeditasi, menemukan, tampaknya itu bukan imajinasinya. Lebih mudah untuk memasuki kondisi meditasi di sini. Dan efeknya lebih baik setelah Anda berada dalam kondisi meditasi. Ini bukan sekedar perubahan kecil. Ini adalah jenis level yang dapat Anda rasakan dengan jelas dan intuitif. Mata Qiao Bai melebar karena terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ayo cepatlah dan mulai berlatih. Tanpa sepengetahuan Qiao Bai, saat dia sedang bermeditasi, terdengar keributan di luar kereta. Orang-orang yang mengendarai kereta dan melindungi Qiao Bai keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka saling memandang.
Apa isinya? Ahli alkimia? Mungkin tidak. Alkemis selalu bepergian menggunakan susunan teleportasi. Kan? Layanan kereta kita. Mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Mungkin ini seorang alkemis pemberontak. Mereka merendahkan suara dan berdiskusi dengan nada pelan. Bagaimana dengan kemungkinan bahwa Qiao Bai tidak punya uang? Mereka tidak pernah memikirkannya. Mari kita kesampingkan apakah Qiao Bai sebenarnya seorang alkemis. Fakta bahwa Qiao Bai bisa mengeluarkan koin emas dan tidak peduli berapa banyak uang kembalian yang akan diterimanya menunjukkan bahwa Qiao Bai jelas tidak kekurangan uang. Ini bukanlah tamu yang bisa mereka singgung. Jika Qiao Bai benar-benar seorang alkemis, bisakah mereka mencoba mendekati tamu ini? Imajinasi orang-orang menjadi liar. Aho, Qiao Bai bersin keras dan menggosok hidungnya. Jadi siapa yang membicarakannya di belakangnya? Li Gan. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Qiao Bai tidak yakin kakak baiknya punya keberanian. Jadi dia memutuskan untuk mengesampingkan kemungkinan itu. Namun, memikirkan Li Gan, Qiao Bai menghela napas lagi. Aku ingin tahu seperti apa situasi di sana. Apakah dia hilang lebih dari sehari? Atau dia tidak sadarkan diri? Jika dia benar-benar menghilang, mendesis. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang terlalu serius. Qiao Bai merasa bahwa terkadang lebih baik memikirkan segala sesuatu dalam cahaya positif. Seperti yang diharapkan Qiao Bai. Sang alkemis di Tirti Mile Town juga merupakan seseorang yang mampu memahami hal-hal mendalam dalam hal-hal yang tampaknya sederhana. Kami hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Satu-satunya hal yang menurut Qiao Bai menarik adalah bengkel alkemis. Dibandingkan dengan bengkel alkimia di kota tanah, bengkel ini memiliki nuansa yang lebih autentik. Kalau begitu, tidak perlu ke Undercity. Kita langsung ke Twin Cities. Qiao Bai mengelus dagunya dan membuat keputusan yang tegas. Lagi pula, dia tidak berencana untuk bertemu Jiang Yi lagi. Baiklah, mari kita langsung ke Twin Cities, yang lebih diminatinya. Saya kembali ke kereta. Kali ini membutuhkan waktu lebih lama. Butuh waktu 3 hari 3 malam bagi Qiao Bai untuk melakukan perjalanan dari Tirti Mile Town ke Twin City. Menatap tembok kota tinggi berbahan logam di hadapannya. Tembok yang berat dan besar. Kuno namun memancarkan kesan baru. Qiao Bai tak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Ini sungguh mengejutkan, gumam Qiao Bai. Yang lebih mengejutkan Qiao Bai adalah tidak ada seorang pun yang bertugas menjaga gerbang kota. Qiao Bai. Saat kereta mendekat, Qiao Bai melihat lebih dekat dan menemukan masalahnya. Suara tembakan, pembentukan, hal-hal lain yang tidak dapat diidentifikasi Qiao Bai berdasarkan pengetahuannya juga terukir di tembok kota. Tidak heran ini kota besar, kata Qiao Bai dengan penuh emosi. Staf di luar kereta mengangguk setuju. Twin Cities adalah kota paling makmur di sekitar sini. Saat staf itu berbicara, ada nada bangga dalam suara mereka. Qiao Bai menjadi agak penasaran. Bagaimana dengan Ande Cheng? Staf itu terbatuk. Suaranya terdengar agak teredam. Dan setelah bergumam sendiri beberapa saat, akhirnya dia berbicara. Undercity juga sangat kuat, tapi berbeda dari Twin Cities. Tidak sama. Nada bicara staf itu perlahan berubah menjadi agak gelisah. Qiao Bai tidak takut. Dia mengangguk. Ya, meskipun aku belum pernah melihat Undercity, Twin Cities di depanku jelas terlihat sangat kuat. Para staf perlahan-lahan menjadi tenang setelah mendengarkan kata-kata Qiao Bai. Dia memperlihatkan ekspresi malu. Maafkan saya, tamu. Saya mengejutkan Anda. Kereta tersebut lolos pemeriksaan dan melaju normal menuju Twin Cities. Ada banyak kereta serupa di depan dan di belakang kereta Qiao Bai. Mereka semua adalah pelancong yang datang ke Twin Cities. Kereta berhenti di toko kereta, dan Qiao Bai keluar untuk pergi. Tepat saat itu, staf yang sebelumnya berbicara dengan agak gelisah, maju beberapa langkah, mendekati Qiao Bai, dan setelah ragu sejenak, berbicara kepadanya. Tamu saya yang terhormat, jika Anda benar-benar lebih menghargai suasana Twin Cities, saya sangat menyarankan Anda untuk menghindari Undercity. Setelah mengatakan itu, sebelum Qiao Bai sempat bertanya, anggota staf itu berbalik dan pergi. Qiao Bai melirik anggota staf itu, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apapun.
Mengenai apa yang dikatakan pihak lain, Qiao Bai tetap tidak berkomitmen. Anda dapat mendengarkannya. Membuat keputusan adalah sesuatu yang harus dia putuskan. Apakah akan pergi ke Ande City atau tidak? Dan kapan akan pergi ke Ande City? Adalah keputusan pribadinya. Qiao Bai menepuk-nepuk pakaiannya dan berbalik untuk memasuki Twin Cities. Sama seperti biasanya. Pertama, cari tempat menginap. Lalu berkeliling dan kumpulkan informasi. Selagi saya melakukannya, saya akan lihat apakah ada cara untuk mempelajari alkimia. Qiao Bai menghitung pilihannya dengan cermat. Tepat saat aku mengangkat kakiku, sebelum aku sempat melangkah, pemandangan di sekelilingku tiba-tiba berubah. Desir-desir, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas melewati Qiao Bai. Fenomena aneh juga muncul di langit. Emas, merah, hitam, meteor segala warna, disertai amukan api, jatuh ke bumi. Gemuruh, Qiao Bai hampir mendengar suara ledakan keras. Suara tangisan, suara-suara yang hiruk-pikuk bercampur menjadi satu. Serangkaian warna yang memukau melintas di depan mata Qiao Bai. Dia mengulurkan tangannya seolah-olah dia bisa menyentuh sesuatu. Tetapi kenyataannya dia tidak bisa menyentuh apapun. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Dia menatap pemandangan di hadapannya dengan mata terbelalak. Yang tidak diperhatikan Qiao Bai adalah, tanpa sepengetahuannya, satu demi satu, binatang peliharaan di ruang penjinakan binatang laut spiritualnya bermunculan. Qiao Bai tidak menyadari apa yang terjadi sampai Xiao Wu melompat ke pelukannya. Petik 2 titik titik titik. Kenapa kalian keluar? Qiao Bai tampak bingung sejenak. Tidak, apakah hewan peliharaannya sekarang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat penjinakan binatang spiritualnya? Itu tampaknya tidak sepenuhnya benar. Sebelumnya, Xiao Wu nampaknya dapat bergerak bebas masuk dan keluar dari ruang penjinakan binatang laut spiritualnya. Tetapi Qiao Bai merasakan semuanya terlebih dahulu dan kemudian menekan Wu kecil yang bersemangat itu. Kali ini, Qiao Bai menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah Xiao Wu memanfaatkan kesempatan itu. Qiao Bai menatap Xiao Wu dengan ekspresi tak berdaya. Wu kecil menatap penuh kerinduan pada Qiao Bai dengan matanya yang besar dan berwarna merah keemasan. Kicauan, kicau kicau kicau. Burung itu mengkhawatirkanmu. Burung itu ingin melihatmu. Qiao Bai langsung terdiam. Siapa yang dapat menolak perhatian sepenuh hati seperti itu? Qiao Bai tidak tahu apakah orang lain bisa melakukannya. Tetapi dia jelas tidak bisa. Saya tidak bisa menolak sedikit pun. Qiao Bai menggendong Xiao Wu dengan satu tangan dan meraup serangga kucing itu dengan tangan lainnya. Kicauan kicauan. Serangga mirip kucing itu dengan gembira bergantung di siku Qiao Bai. Wajahnya yang digambar dengan garis sederhana memperlihatkan ekspresi gembira yang luar biasa. Sungguh, para Beastmaster paling menyukai naga ini. Bahkan saat ini, mereka belum melupakanku. Xiao Wu, petik 2 titik 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 petik 2. Pangkat, burung tidak cemburu. Burung adalah favorit para penjinak binatang. Jika Anda ingin bersikap adil, Anda harus cukup adil. Qiao Bai tak berdaya mengubah dirinya menjadi rak pajangan. Ular putih kecil itu melilit erat di paha dan pinggang Qiao Bai. Ubur-ubur kecil itu tampak memeluk Qiao Bai dari belakang. Angel dan Jianmu Lili berdiri di kedua sisi Qiao Bai. Lebih seperti pengawal Qiao Bai. Apakah ini pemandangan makhluk-makhluk mistis yang turun dari zaman kuno? Gumam Qiao Bai, mengamati fenomena aneh di langit. Sebuah fenomena zaman itu. Burung-burung kecil pun ikut menatap tajam pemandangan yang seakan-akan dipercepat itu. Tidak, belum tentu. Qiao Bai memandangi binatang raksasa yang muncul dari gelombang air laut. Seekor binatang raksasa terbangun dari matahari. Makhluk-makhluk raksasa yang bangkit dari pegunungan dan sungai. Mungkinkah mereka berasal dari dunia ini? Itu hanya telah berada dalam keadaan tidak aktif untuk waktu yang lama. Apa yang membangunkan mereka? Tatapan mata Qiao Bai tanpa sadar tertuju pada sang alkemis. Dan dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Perjuangan antara dua faksi, sedikit demi sedikit, tetes demi tetes. Ia terakumulasi dan akhirnya menjadi gunung yang runtuh menimpa zaman. Qiao Bai menghela napas panjang. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Namun sekarang, baginya, masalahnya terletak pada, tidak, bagaimana saya bisa kembali?
Qiao Bai benar-benar dalam kesulitan. Segala sesuatu di sekelilingnya tampaknya tidak terlalu berpengaruh padanya. Namun itu tidak berarti Qiao Bai dapat bergerak sekarang. Saya tidak berani bergerak. Saya takut kalau saya secara tidak sengaja melangkah ke dalam momen waktu yang cepat berlalu itu. Qiao Bai tidak lagi percaya bahwa semua ini palsu. Itu sangat nyata. Tidak bisa lebih nyata lagi. Di sini, gambar-gambar yang berkedip cepat, seperti tayangan slide, tiba-tiba berhenti. Qiao Bai tertegun sejenak. Dia tetap berdiri di sana, tidak bergerak. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tenang. Dan baru saat itulah Qiao Bai berani melangkah maju dengan hati-hati. Langkah inilah yang tampaknya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Siapa itu? Keluar. Bagaimana mungkin orang asing bisa masuk ke bengkel alkimia? Tunggu. Para familiar ini. Tunggu sebentar. Sepertinya itu bukan makhluk familiar. Sekelompok orang menatap Qiao Bai dan hewan peliharaan di tubuhnya dengan waspada. Mereka mencengkeram senjata mereka erat-erat, seolah-olah akan menyerbu dan menjinakkan Qiao Bai dengan sedikit provokasi. Qiao Bai, yang jarang disangka orang jahat, dia membuka mulutnya seolah ingin menjelaskan. Namun setelah beberapa saat, saya masih tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya tidak ada yang kukatakan benar. Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai masih bertanya, di mana ini? Apakah masih Twin Cities? Qiao Bai tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu sejak tayangan slide dimulai. Mungkin memakan waktu 10 atau 20 tahun. Bisa jadi 100 atau 200 tahun. Hal yang tidak terduga terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya, hingga orang-orang bahkan tidak dapat bereaksi. Mendengar pertanyaan Qiao Bai, orang-orang itu sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, mereka menatap Qiao Bai dengan lebih waspada. Kelompok itu saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak berbicara, bahkan Qiao Bai yang hanya menonton pun dapat menebak apa yang tengah mereka bicarakan. Menangkap mereka, mencengkeram. Qiao Bai tidak berdaya. Jika keadaan meningkat menjadi perkelahian, Anda tidak bisa menyalahkannya. Dia bukan tipe orang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Menunggu untuk mati tidak sesuai dengan estetikanya. Sebelum kedua belah pihak sempat memulai pertarungan, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Hentikan. Kalian semua. Qiao Bai belum bereaksi. Mendengar ini, hadirin lainnya langsung terdiam. Ekspresi mereka semua menjadi hormat dan serius. Yang mulia, apa yang membawamu kemari? Apakah kebisingan di luar mengganggumu? Kami akan segera datang. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, sesosok tubuh berjubah hitam perlahan muncul dari kegelapan. Qiao Bai dapat dengan jelas merasakan sepasang mata sedang menatapnya. Qiao Bai mendongak dan menatap ke arah itu. Mata Qiao Bai menunjukkan keraguan yang jelas. Itu benar-benar kamu. Pihak lainnya berbicara. Qiao Bai. Orang lainnya menurunkan tudung besar yang disertakan dengan jubahnya. Wajah tua yang aneh, seperti wajah orang lanjut usia, muncul di depan mata Qiao Bai. Kamu, tanya Qiao Bai dengan ragu. Dia yakin, dia tidak mengenal orang seperti itu. Tetapi cara orang lain memandangnya membuatnya merasa bahwa mungkin sebenarnya ada semacam hubungan di antara mereka. Itu tidak masuk akal, bukan? Qiao Bai mengingat orang-orang yang pernah ditemuinya selama ini dan membandingkan mereka satu persatu dengan pria tua di depannya. Qiao Bai mengerutkan kening. Anak kecil, pria tua di seberangnya terkekeh pelan saat mendengar ini. Tawanya membawa sedikit kegembiraan dan sentuhan ketenangan. Aku tidak menyangka kau akan mengenaliku. Sudah bertahun-tahun berlalu. Anak kecil, jadi itu panggilanmu dulu. Menarik sekali. Aku suka caramu memanggilku seperti itu. Nak, tunggu. Menggunakan gelar itu sekarang sepertinya agak tidak pantas. Wajah lelaki tua itu tampak menua dan sorot matanya penuh perubahan. Tetapi saat ia menatap Qiao Bai, sorot matanya masih memancarkan semangat dan senyuman. Semua orang di sekitar berada dalam kondisi syok berkepanjangan. Mereka menatap tak percaya pada pemandangan di hadapan mereka. Mereka merasa seolah-olah terjebak dalam lingkungan tersebut. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membayangkan sesuatu yang begitu keterlaluan? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Qiao Bai melirik ke arah kelompok itu dan mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia katakan sebelumnya.
Namun, perbedaannya adalah, kali ini, Qiao Bai menyadari bahwa Kit Brother yang sudah tua itu telah memperoleh ketenaran dan prestise yang luar biasa. Dan semua orang itu adalah orang-orang yang mengagumi Kit Brother yang sudah tua itu. Melihat idola mereka memperlihatkan sisi diri mereka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, orang-orang ini pasti mengalami pukulan emosional yang sangat besar. Anak lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Silakan ikut denganku. Waktunya tepat. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang kujanjikan untuk membantumu. Dan sekarang saatnya untuk mengirimkannya kepadamu. Sambil berbicara, anak lelaki tua itu berbalik dan berjalan maju. Qiao Bai segera mengikutinya. Yang lain menyaksikan dengan tenang saat bocah tua itu membawa Qiao Bai pergi. Tanpa ada niat untuk menghentikannya. Juga tidak berani melakukannya. Semakin jauh Qiao Bai mengikuti bocah tua itu ke dalam, semakin aneh ekspresi yang muncul di wajahnya. Itu bukan imajinasi Qiao Bai. Qiao Bai merasa jalan di bawah kakinya tampak agak familiar. Gaya arsitektur di sekitarnya juga tampak agak familiar. Mungkinkah karena bengkel alkimia? Dia belum menjelajahi bengkel alkimia di era itu. Namun, karena waktunya dan kebutuhan akan arkeologi, Qiao Bai masih berhubungan dengan keberadaan bengkel alkimia. Kalau struktur internalnya mirip, tidak aneh kalau terasa mirip. Anak lelaki tua yang berjalan di depan tidak tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai. Dia hanya mengatakannya dengan lembut. 100 tahun telah berlalu. Tetapi kamu masih semuda dulu. Qiao Bai, tunggu. Kapan? 100 tahun telah berlalu. Anak laki-laki tua itu tidak membutuhkan jawaban Qiao Bai dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Setelah menerima permintaanmu, aku telah mencari pecahan itu. Sayangnya, seperti yang Anda katakan, itu sangat sulit. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Ketika sebuah batu dilempar, tidak ada setetes air pun yang terciprat keluar. Kalau sekarang aku di posisimu, aku pasti akan menyerah. Tapi dulu, aku benar-benar tidak mau menyerah. Aku tidak rela dan penuh dendam. Jadi, kupikir aku harus mencari cara untuk menjadi murid alkimia. Anak lelaki tua itu dengan tenang menceritakan kembali pikirannya saat itu. Qiao Bai tidak berbicara. Saya hanya mendengarkan dengan tenang. Saya menghabiskan 1,5 tahun mengumpulkan informasi, yang menghabiskan total 200 koin perak. Seperti yang Anda katakan, biayanya terlalu tinggi. Itu adalah dunia yang bahkan tidak dapat kubayangkan sebelum kau menceritakannya kepadaku. 200 koin perak digunakan untuk mengumpulkan informasi. Belum ada hasil. Mustahil untuk tidak merasa kasihan pada mereka. Menyadari bahwa terus-menerus membuang-buang uang kemungkinan besar tidak dapat diandalkan. Anak itu membuat keputusan yang sulit untuk menjadi murid alkimia. Ini adalah hal yang sangat sulit. Setidaknya generasi muda tidak dapat membayangkannya. Dia belajar menggambar hanya karena dia mempunyai secercah mimpi kecil. Ketidakmampuan menemukannya dalam waktu yang lama membuat anak itu berpikir untuk berpisah. Status sosial dan identitasnya terlalu rendah. Lingkaran sosial yang dapat saya akses terlalu rendah. Jika dia sedikit lebih tinggi, bahkan lebih kuat, akankah dia mampu memenuhi permintaan Qiao Bai sepenuhnya? Itu koin emas. Koin emas yang membebaskannya dari kehidupan yang serba kekurangan dan kelaparan. Terlepas dari apakah anak muda itu orang baik atau tidak, dia pasti orang yang punya hati nurani. Kemudian, anak laki-laki itu pergi untuk mengikuti ujian magang alkimia. Anak-anak berusia 10 tahun ke atas dapat berpartisipasi. Kelayakan uji, kemampuan pengujian, 3 hari. Dengan biaya 1 koin emas dari kantong. Koin emas utuh. Bagi kelas bangsawan tingkat tinggi, jumlah itu tidak seberapa, bahkan agak terlalu murah. Namun bagi orang-orang yang berada di lapisan masyarakat bawah, itu adalah mimpi yang hampir mustahil untuk diwujudkan dalam seluruh hidup mereka. Karena mereka tidak menerima koin perak, berapapun jumlahnya, aku tidak akan menerimanya. Itu harus koin emas asli. Namun, adik laki-lakinya memilikinya. Dia pergi. Semuanya berjalan lebih lancar dari apa yang dibayangkan anak itu. Saya lulus ujian. Saya adalah anak yang paling peka di antara semuanya. Sebuah polihedron sejati yang mempunyai 10 sisi. Sementara yang lain hanya memiliki 1 atau 2 sisi.
atau bahkan tidak dapat membentuk bentuk 3 dimensi. Dia merupakan polihedron bersisi 10. Itu mengejutkan semua orang, dan mereka langsung menerima perlakuan terbaik. Mereka diculik oleh sekelompok alkemis. Semua orang ingin merekrut permata tersembunyi ini ke dalam barisan mereka dan menjadikannya murid mereka yang paling kuat. Kemudian, saya telah memilih seorang alkemis naturalis. Qiao Bai, kebaikan. Itu tampaknya tidak benar. Qiao Bai melihat ke kiri dan ke kanan. Aku yakin matanya tidak menipuku. Dindingnya jelas memiliki pola bergaya mekanis. Qiao Bai sangat yakin. Dia mungkin sudah tahu tentang kedua faksi ini sebelumnya dan mengerti apa maksud mereka. Jadi dia tidak akan membuat kesalahan dalam desainnya. Anak lelaki tua itu tidak menoleh ke belakang. Tetapi hanya dengan mendengar suara gemerisik yang dibuat Qiao Bai saat dia melihat sekelilingnya, dia dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan Qiao Bai. Memikirkan hal ini, anak lelaki tua itu tersenyum kecil. Bibirnya sedikit melengkung. Dia akhirnya tumbuh dewasa. Ya, saya bergabung dengan kelompok pencinta alam karena saya pikir kamu ada di sana. Anak laki-laki tua itu berkata tanpa berpura-pura. Saat itu, kupikir meskipun aku tidak bisa menemukan informasi yang relevan sendiri, setidaknya aku bisa menemukanmu dan kemudian membantumu. Memberikan informasi, tawarkan bantuan, untuk membuat perjalanan Qiao Bai di jalan ini lebih lancar. Tetapi anak itu tidak pernah menduga hal ini. Saat aku berpisah dengan Qiao Bai, rasanya itu adalah perpisahan terakhir. Aku tidak pernah melihat Qiao Bai lagi. Aku juga menemukan sang alkemis yang tergambar pada lencana waktu itu. Tapi aku masih belum menemukan informasi apapun tentangmu. Hanya beberapa kata, hanya satu orang peserta magang yang mengatakan bahwa di dalam tas antariksa yang dikirim terdapat banyak lencana guru. Belum ada berita terkait. Anak itu sangat yakin bahwa Qiao Bai akan baik-baik saja. Di satu sisi, saya juga merasa bahwa Qiao Bai terlihat agak konyol. Jadi bukan tidak mungkin sesuatu benar-benar terjadi padanya. Jangan pikir aku tidak tahu kau sedang mengkritikku dalam hati hanya karena kau tidak mengatakan apa-apa, kata Qiao Bai dengan ekspresi tak berdaya. Anak lelaki tua itu terkekeh. Kau tahu itu. Kau tahu itu. Aku tidak keberatan. Orang-orang menjadi tua, berkulit tebal. Qiao Bai. Qiao Bai benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang seperti ini yang sama sekali tidak peduli padanya. Lalu, lelaki tua itu terkekeh. Lalu nadanya berubah melankolis lagi. Lalu bagaimana? Dia memiliki bakat luar biasa dan masa depan yang cerah. Dia tidak pernah melupakan permintaan Qiao Bai. Tetapi dia tidak lagi menganggapnya sebagai tugas terpenting seperti ketika dia masih kecil. Sebaliknya, mereka akan mencarinya kapanpun mereka punya kesempatan. Biarkan segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Sampai, sebelum saya resmi menjadi seorang alkemis, saya bersentuhan dengan inti aliran alam, yang tidak dapat saya terima. Itu tindakan yang kejam dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan. Dasar naturalis. Mereka hanyalah orang-orang kejam yang tidak akan berhenti untuk mencapai ambisi dan tujuan mereka. Anak lelaki tua itu mendengus dingin. Qiao Bai mendesah pelan. Kamu sangat cakap. Qiao Bai dapat dengan mudah membayangkan situasi pada saat itu. Seorang alkemis yang telah bergabung dengan sekolah alam, akan berkembang, dan memiliki potensi yang besar. Tepat sebelum saya melangkah ke panggung, saya menghadapi sesuatu yang tidak dapat saya terima. Apakah seorang alkemis naturalis rela melihatnya menghasilkan uang? Mustahil sesuatu tidak ada. Karena itu, konflik pun muncul. Pasti cukup sulit bagi anak muda seperti saya untuk menghadapi semua ini. Tapi, kamu masih berhasil melakukannya. Ya, aku berhasil. Lelaki tua itu terkekeh pelan. Tapi yang tak kuduga adalah pembalasan orang-orang itu datang begitu cepat. Dunia telah mengalami perubahan luar biasa. Makhluk mistis muncul. Mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan dengan para alkemis. Fraksi mekanis sedikit lebih baik. Tidak ada satupun naturalis yang selamat. Tetapi para alkemis mekanik ini pun tidak jauh lebih bahagia. Karena ruang hidup mereka terus-menerus terhimpit. Pada tingkat ini, kematian juga merupakan takdir kita, kata anak laki-laki tua itu tanpa melebih-lebihkan. Kelompok mekanistik punah sedikit lebih lambat daripada kelompok naturalis.
Tidak jauh lebih baik. Kami melewati masa yang sangat sulit, menyakitkan, dan penuh gejolak internal. Yang membuat saya bertahan selama ini adalah tugas yang tidak pernah Anda selesaikan. Qiao Bai tertegun sejenak. Mengapa? Ya, pria tua itu mengangguk dan menuntun Qiao Bai melewati koridor panjang. Setelah berbelok di sudut, koridor panjang lainnya muncul, terus berjalan maju. Saya tidak dapat menemukan potongan pesan yang Anda harapkan akan saya temukan. Saya tidak berdamai, sekalipun itu berarti kematian. Aku akan menghadapinya tanpa beban apapun. Jadi saya bertanya lagi tentang pecahan-pecahan itu. Tapi sayangnya, tidak ada jejaknya. Mendesis, Qiao Bai sedikit sakit kepala. Benarkah tidak? Dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar membutuhkan benda ini jika dia ingin kembali. Saat itu, Qiao Bai mendengar lelaki tua itu berkata, "Saya sudah menemukan solusinya." Ada apa? Qiao Bai tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Karena aku tidak bisa menemukannya. Dan aku seorang alkemis. Mengapa aku tidak bisa membuatnya sendiri? Pria tua itu berhenti dan berbalik menatap Qiao Bai. Qiao Bai juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tunggu, tunggu. Apakah ini mungkin? Anak laki-laki tua itu menunjukkan pada Qiao Bai melalui tindakannya. Ya. Tentu saja mungkin. Kenapa tidak mungkin? Selesai. Persis sama. Anak laki-laki tua itu membawa Qiao Bai ke sebuah rumah besar. Di belakangku ada pintu yang tertutup rapat. Anak laki-laki tua itu tidak berjalan mundur, tetapi malah menarik keluar sebuah benda berbentuk cakram utuh dari sepasang peralatan di depannya. Qiao Bai mengonfirmasinya sekilas. Itu dia. Bawa dia ke pecahan-pecahan era ini. Pada saat ini, akhirnya menjadi lengkap dan juga menjadi baru. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah menduga ini. Benda ini benar-benar dibuat oleh anak kecil. Apakah itu benar atau salah? Jenis lingkaran tertutup apakah ini? Yang lebih mengejutkan Qiao Bai adalah pintunya yang berat dan tertutup rapat. Qiao Bai memegang cakram itu, menatap ke arah pintu. Matanya memancarkan emosi yang tidak dapat dipahami orang lain. Hanya Qiao Bai yang tahu betapa terkejutnya dia. Di sanalah dia pernah bertemu dengan senjata pamungkas sebelumnya. Di balik pintu itu tersimpan senjata pamungkas. Malaikatnya, cara Qiao Bai memandang lelaki tua di depannya berubah lagi. Dia tentu saja tahu, senjata pamungkas diciptakan oleh para alkemis sakti pada akhir zaman alkimia. Ini adalah mahakarya yang menyatukan alkimia mekanis. Namun Qiao Bai tidak pernah menduga hal ini. Mungkinkah anak itu adalah orang yang tampaknya bertanggung jawab atas operasi ini? Anak lelaki tua itu memperhatikan pandangan Qiao Bai yang tertuju pada gerbang. Ada apa? Qiao Bai berpikir sejenak, lalu bertanya lembut. Apa yang ada di balik pintu? Orang tua itu menatap Qiao Bai cukup lama. Akhirnya, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Dia menatap gerbang. Sedikit kesedihan terlihat di matanya. Apa itu? Ini mungkin ambisi dan harapan terakhir kelompok kami. Menantikannya, saya berharap zaman alkimia tidak akan menurun. Menantikannya, kami berharap keturunan mereka masih bisa berjalan dengan baik di tanah ini. Menantikannya, anak lelaki tua itu menutup mulutnya. Namun, Qiao Bai sudah mengerti maksudnya. Qiao Bai mengira dia bisa mengatakan sesuatu. Tetapi yang mengejutkannya, begitu dia membuka mulutnya, perasaan tanpa bobot dan berlalunya waktu itu kembali. Cakram yang dipegang Qiao Bai mulai memanas lagi. Qiao Bai, apakah dia kembali ke masa lalu? Anak laki-laki tua itu juga tiba-tiba berbalik untuk melihat Qiao Bai. Hanya sekilas, kedua orang itu dipisahkan oleh dua era. Qiao Bai menyaksikan sendiri kemunduran zaman alkimia. Alkimia menjadi peninggalan zaman itu, dan tidak diwariskan kepada siapapun. Bahkan, senjata pamungkas, yang diciptakan tidak sebanding dengan makhluk-makhluk mistis tersebut, bahkan membangkitkannya merupakan tugas yang sangat sulit dan berbahaya. Melihat senjata pamungkas akan dihancurkan, Qiao Bai tidak dapat menahan diri dan mencoba bergerak sekali lagi. Apa yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah apa saja rangkaian percobaan yang gagal, kini benar-benar berhasil. Dia membawa tubuh senjata pamungkas itu bersamanya. Senjata pamungkas diberi jiwa. Mereka berdiri di sana dengan tenang.
Ia pun tertidur lelap. Petik 2. Sudah selesai. Mulut Qiao Bai ternganga. Dan ia tak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Yang lebih mengejutkan Qiao Bai adalah, jadi seluruh proses pengumpulan material yang susah payah bisa dilewati. Dia mengumpat. Dia benar-benar tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saya bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Ini sungguh tidak terduga. Seorang malaikat terbang keluar dari ruang penjinakan binatang laut spiritual Qiao Bai. Dan bola mata mekanis yang lebih besar mulai bergabung. Sebelum Qiao Bai bisa melihat lagi pemandangan aneh ini, pandangannya langsung tertarik ke pemandangan lainnya. Burung gagak emas menggantung rendah di sebelah barat. Kunpeng memasuki laut. Naga emas itu jatuh. Itulah kehancuran makhluk-makhluk mitos. Mereka mempertahankan martabat mereka di tanah ini dengan nyawa mereka, dan sepenuhnya mengubah lanskap suatu era. Kemudian, mengacu pada koeksistensi manusia dan makhluk gaib, banyak perasaan berkelebat dalam benak Qiao Bai. Dia ingin melihat lebih banyak, tetapi tiba-tiba penglihatannya kabur. Keadaannya gelap gulita. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, dia merasakan sebuah sosok menerkamnya dengan keras. Saudara Qiao, gila, aku hampir mengira kamu sudah mati. Suara ligan yang keras dan riuh tiba-tiba terngiang di telinga Qiao Bai, dan sesaat kebingungan melintas di mata Qiao Bai. Petik 2. Ada apa? Sudah berapa lama? Kenapa kamu begitu gelisah? Ligan menepuk bahu Qiao Bai dengan keras dan berkata dengan keras, kau tiba-tiba menghilang. 1 jam penuh. Kalau aku tidak bisa menemukanmu, aku benar-benar akan keluar dan meminta bantuan. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Kau tahu itu. Qiao Bai, kurang dari 1 jam. Apakah kamu bercanda? Dia merasa seakan-akan berada di ruang di mana waktu terasa berlalu cepat selama lebih dari 1 jam. Mari kita kembali dan membicarakannya dulu. Oke, Ligan tidak keberatan. Ini benar-benar ujian keberanian. Sebaiknya segera kembali. Qiao Bai melirik malaikat yang telah terbentuk sempurna di ruang penjinakan binatang di laut rohnya, dan tahu bahwa dirinya akan dikutuk sekali lagi. Kebaikan. Apa yang baru saja terjadi jelas bukan mimpi. Itu semua benar. Jadi, dia perlu mencerna ini dengan benar. Pertemuan para elit. Rasi bintang. Ini adalah era munculnya para jenius dalam jumlah besar. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar bersama-sama menerangi langit malam di era ini. Tetapi ada satu yang mencuri perhatian semua orang. Itu bintang. Itu bulan. Dan itu matahari. Itu adalah kejayaan abadi zaman. Terangi langit di atas kita. Terangi langit berbintang dan langit di atas kita. Dia adalah Profesor Penelitian Evolusi Hewan Peliharaan terhebat di era ini. Harta nasional kelas dunia. Dia juga seorang penjinak binatang tingkat 9 yang sangat hebat. Dia dan hewan peliharaannya menyelamatkan dunia. Ini telah memberi kita lingkungan hidup yang lebih aman dan stabil. Mari kita semua meneriakkan namanya. Teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema, menyatu membentuk satu nama. Nama suatu era, nama yang mulia. Apakah Anda sedang dalam perjalanan untuk menjadi penjinak binatang atau profesor penelitian evolusi hewan peliharaan? Bahkan jika Anda hanya orang biasa, Anda pasti pernah mendengar nama ini. Qiao Bai. Qiao Bai, sebuah nama yang menandai dimulainya era baru. Jangan pernah lupa, akhir